Faizar? Sudah bergabung bersama kami, Ustaz Faizar? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Faizar sudah bergabung bersama kita dan siap memberikan materinya pada kesempatan kali ini. Kita tahu beliau, Masya Allah, sibuk ya, luar biasa. Sebelumnya saya akan bacakan biodata Ustaz Faizar terlebih dahulu. Ustaz Faizar ini lahir di Banyumas tahun 1991. Beliau bersekolah SMP-nya itu Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, tahun 2007 sampai 2010. Nah, beliau banyak menimba ilmu ya, terutama di Gontor untuk ruqyah. Banyak guru-guru yang beliau berguru, yaitu kepada Ustadz Lutfi Adrianta, kepada Ustadz Sadu Suud, kemudian juga Ustadz Arif Rahman Hakim. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Mulazamah pada Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya. Dan alhamdulillah beliau sudah kembali ke Indonesia dan sekarang siap berbagi ilmu dengan kita gitu ya di sini ya. Jadi biasanya kalau kita para terapis bekam atau dalam Bapak Ibu yang pernah bekam, mungkin pernah dengar ya cerita ketika orang yang berbekam itu tiba-tiba seperti orang kerasukan atau kemasukan gitu. Ya kan? Yang kita pahami bahwa kita tahu jin itu kan berada di aliran darah ya bahasanya, peredaran darah manusia. Ini terkadang yang mungkin mengusik gitu ya, ketentraman mereka sehingga ketika bekam itu ada yang bereaksi. Nah mungkin nanti Ustaz Faizar bisa memberikan gambarannya bagaimana sebenarnya gitu ya, cara terbaik ya ketika orang sedang bekam tiba-tiba terjadi seperti itu gitu. Nah, Ustaz Faizar ini Masya Allah, tabarakallah nih pengalamannya luar biasa. Mungkin kita langsung aja ke Ustaz Faizar untuk berbagi ilmu dengan kita. Selamat Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran bagi saya pribadi bisa bertatap muka via online dengan saudara-saudara dari keluarga PPI. PPI mana ini ya? Pusat ya? PBI DKI Jakarta, Perkumpulan DKI Jakarta ya. PPI DKI Jakarta. Iya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari segala makruhat, hal-hal yang tidak diinginkan dimanapun kita berada. Amin amin amin. Kaitan antara bekam dengan ruqyah ini, Masya Allah, sebenarnya sangat berkaitan erat ya. Apalagi kalau Afwan termute Ustaz, Afwan. Oh ya. Halo, sudah? Ya, Ustaz. Oh ya, baik. Saya ulangi lagi. Ada hubungan erat antara ruqyah dengan bekam ya. Karena kalau kita membahas ruqyah dari sisi penyakit metafisik atau penyakit non ragawi, penyakit gaib maksudnya, sudah barang tentu banyak atau ada hadis yang menjelaskan bahwa setan itu berjalan di aliran darah manusia.
Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu berjalan ya di pembuluh darah manusia. Nah, menariknya hampir semua penyakit metafisik itu pasti akan berjalan atau menyerang melalui pembuluh darah manusia. Dan ini bisa menjadi catatan yang paling penting kita garis bawahi bahwa setan itu tidak bisa memunculkan penyakit. Sama sekali tidak bisa memunculkan penyakit. Mereka hanya bisa istifhal. Istifhal ini adalah memperparah penyakit. Jadi ketika seseorang sudah punya bibit penyakit, maka bibit penyakit itulah yang nanti akan diperparah, dipicu terus sama setan sampai penyakitnya tiba-tiba kronis. Banyak pasien-pasien yang kena sihir yang dia sebelumnya tidak pernah kena kanker. Namun tiba-tiba ketika kena kanker, nah berarti ya memang ada pola hidupnya yang selama ini kurang sehat, yang sebenarnya dia sudah punya bibit-bibit kanker dilacak oleh khodam-khodam sihir dari jin-jin yang fasik ini, kemudian diperparah penyakitnya. Demikian juga yang tiba-tiba langsung lumpuh mendadak. Bisa jadi karena ada beberapa sistem saraf yang sudah tidak beres, ya kemudian diperparah sama jin sehingga akhirnya lumpuh. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa penyakit sihir mirip seperti penyakit-penyakit pada umumnya. Kalau sudah kena sampai tahap fisik, bukan hanya sekedar memanipulasi perasaan maupun pikiran, maka pengobatannya harus digabungkan antara pengobatan ruhiyah atau pengobatan ilahiyah dengan doa, ruqyah, maupun pengobatan yang sifatnya hissiyah. Pengobatan yang sifatnya hissiyah ini pengobatan yang ditujukan untuk mengobati penyakit-penyakit fisik. Dengan bekam, dengan apalagi akupuntur, dengan herbal. Karena percuma saja ketika seseorang mengobati sihir, ya, jinnya udah keluar dengan izin Allah Ta'ala, tapi fisiknya lupa untuk diobati. Ya dia akan seperti itu saja. Ya. Misalnya, naudzubillah min dzalik ya, disihir kemudian dipicu bibit kankernya sehingga jadi kronis penyakitnya. Ketika setannya sudah dikeluarkan atas izin Allah, tidak reaksi lagi ketika diruqyah. Tapi ini ketinggalan ini penyakit fisiknya ini yang sudah diperparah sama setan. Tidak diperbaiki, ya dia masih akan terus-menerus seperti itu. Beda dengan ain. Nah, ain ini dengan izin Allah Ta'ala, lemparan-lemparan ain maupun hasad itu bisa memunculkan penyakit. Bukan lagi menempel dan memperparah bibit penyakit yang ada. Nah itu makanya ada statement, ya saya pernah berstatement bahwa ain itu lebih berbahaya dari santet dan gangguan jin pada umumnya. Ya karena itu, penyakit yang tadinya tidak ada tiba-tiba muncul, dan munculnya tidak tanggung-tanggung, langsung besar penyakitnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena penyakit ain. Mungkin supaya pembahasan kita lebih runtun, maaf. Halo, ngelek? Kok ngelek ya? Iya. Supaya pembahasan kita lebih runut ya, saya akan membahas terlebih dahulu dari jenis-jenis penyakit metafisik yang ada, yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya Nabi SAW. Kita mulai dari penyakit fisik, metafisik yang paling parah, yaitu ain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ain bisa memunculkan penyakit dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, tanpa menempel dan memperparah bibit-bibit penyakit yang sudah ada. Berbeda dengan sihir maupun gangguan jin pada umumnya, seperti jin nasab, ya, atau jin yang jatuh cinta sama manusia. Nah, ain ini berbeda sekali.
Dalilnya tadi saya katakan riwayat Bukhari, kebanyakan yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah adalah karena ain. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Nah, di zaman Rasulullah SAW, kasus yang semacam ini pun sudah ada ternyata. Ya, sudah ada. yakni ketika Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kita tahu ya bahwa Ahlul Badar itu memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, Sahal bin Hunayf dilemparkan ain oleh Amir bin Rabi'ah. Dua-duanya adalah Ahlul Badar. Sahal ini adalah laki-laki yang memiliki kulit yang bagus. Tidak bopeng dan tidak ada bekas obengnya, nggak ada bekas bautnya, mulus, kuning langsat. Nah, ketika itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Sahal ini sedang mandi, kemudian terlihat sebagian kulitnya. Amir bin Rabi'ah saat itu takjub luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini, atau dengan redaksi yang serupa. Kemudian langsung jatuh, Sahal bin Hunayf jatuh, tidak sadarkan diri, dibawa ke Rasulullah. Man tattahim, siapa yang kira-kira kalian curigai menyebabkan Sahal jatuh seperti ini? Oh, tadi Amir bin Rabi'ah, dia mengatakan demikian dan demikian. Akhirnya Rasulullah agak sedikit marah, dan beliau mengatakan, ala ma yaqtulu ahadukum akhah, atas dasar apa salah seorang di antara kalian mau membunuh saudaranya sendiri? Apabila kalian merasa takjub terhadap nikmat yang ada pada saudara kalian, falyad'u lahu bil barakah. Hendaklah dia berdoa keberkahan untuk nikmat yang ada pada saudaranya. Ya. Nah, kemudian langsung disuruh mandi itu Amir bin Rabi'ah, suruh mandi, tangan dicuci. Ini juga untuk wawasan teman-teman sekalian, mungkin udah ada yang pernah dengar. Saya ulangi lagi untuk murojaah, ya, airnya dibasuhkan di kedua tangan, di siku, ya, kemudian di seluruh bagian tubuhnya sampai di bagian dalam sarungnya juga dicuci. Air bekas cuciannya ditaruh di sebuah bejana, kemudian disiramkan kepada Sahal bin Hunayf atau kepada orang yang terkena ain. Kala itu juga Sahal bin Hunayf langsung bangun seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Jadi ain itu kalau kena lebih parah daripada gangguan sihir. Bahkan bisa langsung meninggal. Ya. Tapi kalau kena langsung pada obatnya, cepatnya lebih sembuh daripada gangguan gaib yang lain. Jadi apa dong definisi ain? Saya memiliki definisi sendiri, ya, yang saya rangkum dan saya simpulkan dari banyaknya definisi para ulama. Saya sederhanakan bahwa ain itu adalah efek dari energi negatif, ya, efek dari energi negatif yang terpancar karena kekaguman, seseorang yang diekspresikan melalui lisan, ya, melalui ekspresi lisan, melalui ekspresi jiwa, tanpa menyebut nama Allah. Saya ulangi lagi, energi negatif yang terlesat karena kekaguman seseorang yang timbul secara spontan, ya. Yang terlesat karena kekaguman seseorang yang timbul secara spontan dan diekspresikan melalui lisannya, melalui ucapan, atau melalui ekspresi jiwa, tanpa menyebut nama Allah. Di tanda kurung boleh, tanpa menyebut nama Allah, dalam tanda kurung doa keberkahan. Nah, ini kan kebanyakan yang biasanya ekspresinya berlebihan kan, ibu-ibu misalnya, ya. Ibu-ibu sedang menjenguk
atau sedang main ke tempat temennya, kebetulan temennya itu punya anak yang lucu sekali, imut-imut. Duh lucunya, ya sambil dicubit-cubit, sambil dielus-elus, tanpa mengucapkan Masya Allah atau Barakallahu Fik. Maka efek yang seperti itu, ketika ekspresi kekaguman tersebut muncul secara spontan, melalui ucapan dan ekspresi yang lainnya, lewatlah setan ketika itu, maka anak itu bisa terkena hal yang tidak diinginkan. Entah itu nangis sebulan penuh, ya, setiap malam, entah itu sulit diatur, entah itu akhirnya dia jadi punya penyakit yang aneh. Naudzubillah ya, kena kanker darah misalnya, kena tumor, kena yang lainnya. Makanya kalau kita kagum, ucapkan doa keberkahan. Barakallahu fik. Kalau susah lisan kita pakai bahasa Indonesia boleh. Semoga Allah berkahi anaknya, semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi rumah barunya, Allah berkahi karirnya dan lain sebagainya. Jadi doa keberkahan ini bermanfaat untuk menjadi benteng supaya kita tidak mencelakai saudara kita sendiri. Karena ain beda sama sihir. Ain itu muncul karena murni orang yang tidak ingin mencelakai orang lain. Ya, dia nggak niat untuk mencelakai orang yang dipandang. Tidak berniat supaya nikmatnya itu hilang. Ya, cuma dia hanya lalai saja. Dan ain bisa timbul melalui lisannya orang soleh. Seperti tadi Amir bin Rabi'ah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang turunan ain banyak sekali. Ada nafas, ada nazrah, induknya ada hasad, ya, itu semuanya punya efek yang sama, hanya berbeda latar belakang saja. Jadi kalau untuk nikmat kagum terhadap nikmat Allah yang ada pada diri sendiri, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Kalau ke orang lain, doa keberkahan. Nah, apakah ain bisa dibekam? Saya belum pernah nyoba, cuma saya punya pengalaman begini. Ya, saya pernah punya pengalaman kakak sepupu saya. Ini saya tulis di buku saya yang ini, Mujizat Penyembuhan Ayat Quran. Kakak saya itu kakak sepupu ya. Umurnya memang agak jauh dari saya, dia lebih muda. Tahun 2015 dia masih kelas 1 SD. Dia yang juara waktu itu masih TK kalau tidak salah. Dia sudah menjuarai lomba dai cilik. Karena selalu juara satu terus. Ketika lawannya itu sepadan, akhirnya waktu itu dia mewakili daerahnya, mewakili kecamatannya untuk lomba lawannya anak-anak SMP. Karena Masya Allah, tabarakallah, dia sangat cerdas anaknya, ya. Dan ketika dikasih dalil langsung hafal. Akhirnya Hamin berapa lah waktu itu saya lupa, sebelum lomba dia kena tumor tumbuh di sini, di lehernya. Tumbuh besar, mengeras begitu. Merah. Saat saya main ke rumah bude saya, itu rencana hari Senin ya, waktu itu saya hari Sabtu ke sana, Senin dia mau operasi. Tapi saya lihat, lah ini anak ada saf'ah. Mbak saya ini punya ada saf'ah. Saf'ah itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah sebuah tanda, ya, tanda yang ada pada wajah orang yang kena ain. Biasanya warnanya kekuning-kuningan. Kadang ada yang kemerah-merahan, merah kehitam-hitaman. Nah, saat itu mbak saya warna kekuning-kuningan. Ada di bagian sini ya, di wajahnya banyak. Firasat saya mengatakan ini bukan gangguan medis biasa. Akhirnya saya minta izin ke bude. Bude, saya mau izin untuk meruqyah. Ketika saya ruqyah, tentu yang pertama kita baca ya, untuk doa pembukaan adalah doa ruqyahnya Jibril. Doa ruqyah Jibril ini sangat penting kita hafalkan. Jadi sambil dipekam, sambil diruqyah, Masya Allah itu bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin au ainin hasid, Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu kita sinkronkan, ya, saat itu saya mensinkronkan karakter penyakit dengan ayat-ayat yang relevan. Ini juga seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kalau kita mau ambil contoh di dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah di situ mengutipkan tentang pengalaman gurunya
yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika mengobati orang mimisan, ya, ar-ri'af, riwayat mimisan. Nah, karena karakter mimisan itu mengucur deras, akhirnya Ibnu Taimiyah mengambil langkah untuk mengobatinya dengan surat Hud ayat 44. Surat Hud ayat 44 ini ayat yang menceritakan, ya, mengisahkan banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Dan dikatakan kepada bumi, telanlah banjirmu. Dikatakan kepada langit, tahan hujanmu. Wa ghidhal ma', air menjadi surut. Nah, air menjadi surut ini sebagai kata kunci untuk tabarukan dengan ayat Allah. Meminta wasilah dengan kalamnya Allah Ta'ala untuk kemudian supaya Allah menyembuhkan dan memberhentikan mimisannya. Maka seketika itu mimisan hilang. Nah, saya meniru hal tersebut, ya, karena tumor ini sifatnya menggunung, ya, dia jembling gitu, ya. Maka saya mencari ayat-ayat yang khusus tentang gunung yang mudah, ya, yang saya waktu itu baca. Pertama surat Saba, ya, yang tentang wa alanna lahul hadid itu, yang kami lunakkan besi karena saat itu kan keras sekali. Saya minta sama Allah dengan wasilah doa ruqyah yang saya bacakan, moga-moga penyakit yang mengeras itu dilunakkan. Kemudian yang menggunung itu, untuk mudahnya saya waktu itu membaca surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka gunung itu akan bergetar dan hancur karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi itu diulang-ulang secara terus-menerus dalam ruqyah, ya, sambil ditiupkan. Dan saya baca ayat-ayat yang khusus tentang ain, dan subhanallah, tanpa saya duga-duga tiba-tiba itu nanah darah muncrat dari tumornya. Cerot itu. Yang akhirnya semua takbir karena kaget dan nggak nyangka kalau itu bakal terdorong dari dalam keluar. Dan alhamdulillah saat itu juga langsung sembuh, nggak jadi operasi karena hilang seperti tidak pernah sakit apapun. Nah, hal yang demikian juga pernah terjadi pada salah seorang peruqyah di Yogyakarta ketika beliau menangani seorang mahasiswi yang Masya Allah, mahasiswi ini beliau katakan memang good looking, perempuan, ya, good looking, prestasinya banyak, anaknya salihah, penurut. Dia sangat disayang sama keluarganya, termasuk tantenya. Karena tantenya sangat sayang, tantenya muji-muji dia setelah dapat sebuah prestasi. Akhirnya mahasiswi ini tiba-tiba langsung kena kanker payudara stadium akhir. Ini tidak masuk akal, karena tidak pernah ada riwayat penyakit kanker sebelumnya. Akhirnya setelah ikhtiar ke medis, datanglah ke peruqyah yang di Yogyakarta ini. Kemudian mungkin peruqyahnya punya firasah, ini hal nggak wajar gitu, ya. Ditanyai, kira-kira kamu habis dipuji sama siapa? Oh, tantenya. Akhirnya disuruh tantenya itu mandi. Air mandinya ditaruh di sebuah wadah gitu. Kemudian disiramkan ke tempat yang ada kankernya. Dan Masya Allah langsung ngucur itu darah dan nanahnya, katanya beliau. Dan hilang, seperti nggak pernah sakit sebelumnya. Dan ini kasus-kasus ain yang ada, ya. Mungkin pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, terus kalau kita tidak tahu orang yang melemparkan ain gimana? Ya kita ruqyah. Ada doa yang lebih spesifik yang juga ini entah Abu Daud, entah Ibnu Majah, saya lupa. Tapi yang jelas ini sahih dari Nabi SAW, masih diriwayat tentang tentang terkenanya Sahal bin Hunayf, terkena ain, ya, terkena lemparan ain dari pujiannya Amir bin Rabi'ah. Rasulullah waktu itu membacakan doa. Ya, doanya begini. Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha.
Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, hilangkan darinya itu rasa dinginnya, rasa panasnya, dan wasab. Wasab ini adalah penyakit yang terus-menerus terjadi dan susah diobati. Itu namanya al-wasab. Jadi wasab yang timbul karena ain. Ya, Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha. Kalau perempuan ya tinggal diganti dhamirnya saja. Allahumma adhib anha harraha wa bardaha wa wasabaha. Seperti itu. Nah, kalau misal nggak tahu ya itu tadi dengan diruqyah seperti di hadisnya Asma binti Umais. Yang ketika Rasul datang ngelihat anak-anak dari saudara sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib, kurus-kurus, dhari'ah. Nah, ini juga salah satu orang yang kena ain, cirinya adalah kurus krempeng ya, bukan hanya sekedar kurus yang kurus langsing kan bagus ya, kurus tapi masih kelihatan segar. Kalau ini krempeng ya, dhari'ah itu krempeng. Rasulullah ngelihat ini kayaknya ada sesuatu ini. Nah, apakah mereka tertimpa sesuatu? Tanya kepada Asma. Tidak, tapi mereka kena lemparan ain. Ya coba diruqyahlah mereka atau minta ruqyah untuk mereka. Ya, jadi disuruh minta ruqyah kalau misalnya kita tidak tahu siapa pelempar ain itu. Kemudian yang kedua sihir ya. Sihir. Nah, kalau tentang sihir, ini pembahasan yang pasti akan melibatkan lintas budaya, lintas adat istiadat, dan lintas negara. Karena sihir itu di setiap negara, di setiap daerah, dia akan beradaptasi dengan budaya-budaya setempat. Jangan dikira raja itu ada di Arab saja, tidak. Rerajahan, wafat, tilasmun, itu bukan hanya yang bertuliskan huruf-huruf Arab. Di Cina pun ada, di Jepang ada, di Irlandia ada, bahkan di bahasa Ibrani sudah barang tentu ya, karena orang-orang Yahudi itu Bani Israel yang durhaka, mereka di zaman Raja Nebukadnezar, mereka yang banyak mempelajari ilmu sihir. Ini apa kresek-kresek ya, tolong di-mute dulu. Biar tidak mengganggu. Ya, kemudian kalau kita bahas soal sihir, ya walaupun dalam lintas budaya, lintas negara yang berbeda-beda, mereka punya usul, mereka punya rukun. Mereka masih tetap punya rukun-rukun tersendiri. Di antaranya wajib mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ya, ilmu perbintangan nanti akan dikaitkan dengan rumus-rumus tertentu untuk menyambungkan elemen bumi dengan elemen unsur-unsur ruhaniyah yang ada di langit. Ya, ini pada bintang-bintang. Bisa untuk melet, bisa untuk pesugihan, bisa juga untuk menyakiti, bahkan untuk membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau metodenya banyak ya. Jadi kalau sihir itu jangan kita katakan ini sihir tafrik. Itu kurang tepat sebenarnya kalau diagnosa seperti itu. Kan biasa para terapis, khususnya para peruqyah itu ngelihat ada orang yang tiba-tiba kepengen cerai, gugat cerai istrinya atau istrinya yang menggugat suaminya, terus kemudian dikatakan ini sihir tafrik. Ya, tafrik itu adalah qoyahnya. Tafrik adalah tujuannya. Tafrik itu artinya memisahkan atau menceraikan. Jenisnya bukan itu. Itu hanya tujuan. Memang tujuan sihir itu kalau nggak bikin benci, ya bikin cinta. Kan kalau dalam istilah orang Jawa ada santet. Santet itu mesisan bentet atau mesisan kantet. Mesisan bentet adalah sekalian hancur, sekalian retak. Mesisan kantet adalah sekalian rekat. Nah, maka jenis sihir itu yang seperti apa? Nah, jenis sihir yang kalau misal kita mau pada peta terapi yang tepat, akurat, kita harus cari akar permasalahan. Karena jenis sihir itu akan disesuaikan dengan 4 elemen bumi. Air, tanah, udara, dan api.
Maka dari itu semua, sihir terbagi menjadi dua dan nanti akan bercabang. Ada sihir yang sifatnya sihir dalam atau sihrud dakhiliyu, berarti sihir yang medianya itu dimasukkan supaya termakan atau terminum korbannya. Supaya termakan atau terminum korbannya. Nah, kalau ini namanya dakhili. Berarti buhulnya ada di dalam. Kita nggak usah nyari-nyari buhul keliling rumah sampai keliling kuburan. Jangan. Nggak perlu. Tinggal didetoks saja. Dan bisa juga dengan dipekam. Bisa dipekam. Ya. Kemudian ada jenis sihir yang sifatnya khariji. Kalau khariji berarti buhulnya ditanam di luar tubuh pasien. Korban, maksudnya korban. Saya ulangi ya, dalam berarti buhulnya dimasukkan melalui makanan atau minuman atau sesuatu yang dihirup. Luar atau khariji berarti buhulnya ditanam di luar tubuh, tidak dimasukkan. Kendati demikian, di dalamnya pun masih ada sinyal. Ya. Jadi ketika kita ngerti hal tersebut, ya, kalau misal buhul nggak ketemu, nggak usah putus asa. Misal kita diagnosa, oh ternyata ini sihirnya jenisnya luar, ya, buhulnya ditanam di luar tubuh orang. Makanya tinggal rutin aja dipekam, didetoks, dikasih nutrisi-nutrisi yang bisa menguatkan tubuhnya. Kemudian yang paling utama adalah anjurkan pasien untuk memperbaiki kualitas tauhidnya, wabil khusus ketawakalan kepada Allah Ta'ala. Karena bisa jadi nanti media-media sihirnya akan ditemukan orang lain tanpa diduga-duga. Nah, kalau mau lebih jelas ya, ketika membekam sambil bacakan aja ayat-ayat pembatal sihir. Kalau misal di situ memang ada sihirnya, biasanya akan ada reaksi. Suaranya kok hilang ya, Ustaz? Jelas Ustaz, sudah jelas. Jelas. Ya, Lanjut aja, jelas. Ya. Aduh, sampai mana tadi lupa saya. Sampai bekam ayat pembatal sihir, Ustaz. Oh iya. Ya. Dakhili khariji. Ya, tapi begini. Kalau ada metodologi ruqyah yang lama dan metodologi yang baru. Madrasatul Qadimah dan Madrasatul Jadidah. Kalau yang Qadimah, ini yang seperti diusung oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, Syekh Abdul Barok, dan lain-lain. Jadi diagnosa plus ruqyah itu digabung jadi satu. Untuk mengetahui orang ada jinnya atau tidak adalah dengan dibacakan ayat ruqyah. Kalau yang terbaru, yang diusung oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh, beliau adalah guru saya juga di Mesir, beliau tidak menggabungkan. Jadi diagnosa itu sendiri, ruqyah sendiri. Maka kalau ada orang yang kena sihir kemudian tidak reaksi, bukan berarti tidak ada sihirnya. Ada orang yang kuat indikasi ini ada jinnya. Misal orang indigo begitu ya. Orang indigo dia peramal, bisa meramal, kok ketika diruqyah nggak ada reaksi. Bukan berarti dia bebas dari gangguan setan. Nah, kalau saya pribadi lebih cenderung pada yang baru yang dibawa oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh. Namun hal ini tidak menggugurkan yang lama. Kita masih menggunakan kaidah fiqhiyah ya, al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi menjaga sesuatu yang lama, kalau itu memang metodologi yang baik ya terus dilakukan aja, dan sambil melakukan inovasi dan penelitian yang lebih baru lagi. Jadi bisa kita sambil membacakan surat-surat atau ayat-ayat ruqyah ketika sedang meruqyah dan membekam. Contohnya Al-Baqarah ayat 102. Ini lebih spesifik memang untuk sihir yang ditujukan untuk saling membenci satu sama lain. Ya, khususnya suami dengan istri. Kemudian Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian Yunus ayat 81 sampai 82. Toha, surat Toha ayat 69. Dan Al-Furqan ayat 23. Lanjut lagi surat Al-Falaq. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kita kalau khusus sihir ya di surat Al-Falaq. Ya.
Nah itu kita mesti lihat biasanya reaksinya itu nggak selalu harus jinnya ngomong, nggak selalu harus kesurupan, nggak harus muntah, nggak harus teriak-teriak, tapi kita bisa lihat biasanya ujung jari jemarinya akan terasa dingin sekali, atau ada sesuatu yang menarik di otot bagian sini, bagian leher agak ketengkuk sini ya. Nah di sini kayak ketarik-tarik, mengencang, ngendur, itu bisa akan kerasa ketika kita pegang. Ya. Lalu apa sih ciri yang paling utama orang kena sihir? Nah ini mungkin kita bisa bisa mengambil hal tersebut dari Al-Quran. Kebanyakan orang yang kena sihir, bahkan hampir semuanya, di tahap sihir pertama kali mulai menyapa seseorang, pasti yang akan diganggu pertama kali adalah mentalnya atau kondisi batinnya. Sehingga ketika orang itu kena sihir pertama kali dia akan merasa gusar, gundah gulana, sedih tanpa ada sebab, dan yang paling dominan adalah rasa panik atau rasa takut. Nah, ketika saya sempat wawancara dengan beberapa orang yang dulu pernah berkecimpung dalam dunia santet, jadi orang yang mau nyantet itu punya beberapa langkah. Ada langkah prasantet. Langkah prasantet ini adalah langkah sebelum santet yang asli dilemparkan. Caranya dengan apa? Dengan mengintimidasi dan meneror calon korbannya. Dengan apa? Kasih bangkai tikus, lemparkan ke genteng, kasih kotoran manusia di depan gerbangnya misalnya. Atau diteror melalui WhatsApp, melalui SMS, kasih foto yang kemudian sudah dicapik-capik atau dikasih tulisan-tulisan yang tidak jelas. Ungkapkan omongan-omongan yang kotor, yang sehingga ketika calon korbannya itu sudah terteror, pasti kan panik itu orang. Panik, ya campur marah, ya campur sedih, dan lain-lain. Gusar. Jadi dia sudah menyantet dirinya sendiri sebelum santet asli datang. Dan ketika santet yang asli ini sudah kadaluarsa, karena santet punya masa kadaluarsa, dia masih terus-menerus menyakiti dirinya sendiri dengan pola pikir yang keliru. Dengan pola sikap yang keliru. Itu sudah prestasi setan yang luar biasa. Prestasi penyihir yang luar biasa. Dan nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengulangi santetnya lagi. Maka betul di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ketika Nabi Musa alaihissalam mau berduel dengan penyihir-penyihir sewaannya Fir'aun. Apa yang terjadi? Fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Timbul rasa takut di dalam hatinya Musa. Apa yang dilakukan Allah? Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berfirman, jangan takut, kamu itu lebih tinggi daripada penyihir itu. Jadi jangan takut. Jadi yang pertama kali Allah katakan, yang pertama kali Allah sampaikan bukan langsung lemparkan tongkatmu, tidak. Ini adalah sebuah isyarat Qur'aniyah. Kalau ada orang kena santet, kena sihir, yang harus diobati pertama kali adalah pola pikirnya. Kondisi mentalnya, kondisi jiwanya. Jangan dibuat panik dan jangan mengikuti arus tukang sihir. Misal sihirnya dibuat untuk bercerai. Lawan dengan sebaliknya. Peluk istrinya. Ajak berjima setiap malam misalnya. Misal ya. Atau ajak kencan kemana? Berduaan saja. Jadi dilawan dengan yang sebaliknya. Dengan maksud tujuan dari sihir itu. Ya. Baru habis Allah tenangkan hati Nabi Musa, dihilangkan rasa takutnya, baru kasih solusi. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Itu tongkat yang ada di tangan kananmu, lemparkan. Nanti dia akan memakan apa yang dikerjakan oleh para tukang sihir itu. Dan para tukang sihir tidak akan pernah menang dari arah manapun mereka datang. Itu Nabi Musa. Masih ada rasa takut. Khifah. Khifah itu rasa takut sedetik gitu ya. Lalu apa yang terjadi pada orang-orang awam selain Nabi Musa dan Harun? Nah, bisa kita lihat, kalau tadi di juz 16 surat Toha, kita lihat loncat di juz 9 surat Al-A'raf.
ketika para penyihir Musa itu melemparkan tongkat dan talinya, falam alqaw saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia, menyihir pandangan manusia. Wastarhabuhum, membuat mereka takut. Istirhab ini kan meneror. Jadi bukan rasa takut yang ringan, tapi sudah langsung teror yang membuat hati para penonton itu gentarnya luar biasa. Takutnya luar biasa. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, dan mereka mendatangkan sihir yang sangat dahsyat. Sangat besar sihirnya. Jadi sihir itu ya pertama kali memang merubah cara pandang calon korbannya dan meneror ya supaya sihirnya berhasil. Nah, karena Nabi Musa adalah kalimullah, ya, Rasulullah Muhammad SAW adalah kekasihnya Allah yang memiliki syafaatul uzma. Jadi ketika Nabi Muhammad dan Nabi Musa ini pernah sama-sama merasakan efek sihir, itu efeknya tidak seburuk atau separah orang-orang awam. Ya, tidak sampai gila atau tidak sampai terteror sehingga gemetaran. Hanya sekedarnya saja. Ini bisa kita praktekkan, kita amalkan kepada para pasien-pasien yang mungkin datang dengan keluhan-keluhan yang sudah diobati sana kemari, didiagnosa, tapi tidak ada diagnosa yang jelas, bahkan sudah diobati juga masih belum sembuh-sembuh, coba diruqyah. Dan bukan hanya ruqyah, yang pertama kali harus dilakukan adalah tazkiyatun nafas, konseling. Ajak ngobrol supaya pola pikirnya terhadap sihir itu tidak terlalu berlebihan. Seakan-akan kalau udah kena sihir, kecil harapan untuk sembuh. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini rahasia dari pengobatan sihir yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga dalam hadis Nabi SAW ketika beliau disihir oleh Thabit bin Asom, itu tidak langsung Allah sembuhkan, 40 hari. Ini pendapat paling rajih yang ada di dalam kitab Fathul Bari, itu 40 hari, 40 malam. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 6 bulan, tapi yang paling rajih 40 hari. Nah, ketika 40 hari ini Rasulullah banyak berdoa, banyak bermunajat kepada Allah. Ya, kualitas ikhlasnya ditingkatkan lagi, ketawakal ditingkatkan lagi, padahal kurang apa Rasulullah. Itu sebenarnya adalah tamparan untuk kita, cambukan untuk kita. Kalau Rasulullah seperti itu, ketika sedang ditimpa masalah, beliau adalah orang yang sudah dihilangkan suci dari dosa, sudah pasti masuk surganya, maka kita harus berjihadnya lebih. Ya. Baru ketika itu Jibril Mikail turun, 2 malaikat turun mengabarkan beliau kena sihir. Dan beliau disembuhkan sebelum buhulnya ketemu. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Buhul nggak mesti harus ketemu. Karena tanpa buhul ketemu pun insya Allah tetap bisa sembuh. Dengan merubah pola pikir. Karena buhul itu sifatnya hanya sekedar seperti seperti wifi. Ya, wifi-nya itu misalnya buhulnya. HP saya ini misalnya korban sihirnya. Ya, kalau misal wifi-nya nggak ketemu untuk dimatikan, ini tinggal matikan aja wifi yang ada di HP, udah beres. Jadi konsep sihir ya mirip-mirip seperti itu. Begitu. Kemudian yang ketiga tentang gangguan jin. Gangguan jin lebih menyeluruh. Kalau orang mengatakan gangguan jin, maka pembahasannya kemana-mana. Karena jin korin itu juga gangguan jin, gitu ya. Dan kalau dalam prinsip kami, prinsip saya ya, ini bukan kami, karena saya yang menyampaikan khawatir ini ada kesalahan biar nggak kemana-mana. Berarti salah saya begitu. Kalau prinsip saya nih, untuk membedakan antara gangguan jiwa dengan gangguan jin, itu dalam Islam sebenarnya nggak perlu dibeda-bedakan. Karena gangguan setan dengan gangguan jiwa manusia itu seperti 2 mata koin yang berbeda sisi namun saling melekat. Bukankah setan berjalan di aliran darah seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal? Dan mereka juga sering memanipulasi perasaan-perasaan manusia. Dan orang yang gangguan setannya tidak kunjung sembuh, sudah diruqyah ke sana kemari, puluhan kali diruqyah, belasan kali diruqyah, kok masih begitu-gitu saja. Coba kita jalan-jalan, kita jelajahi Al-Quran.
Buka juz 17 surat Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Supaya Allah itu menjadikan gangguan setan ini sebagai cobaan untuk orang yang memiliki penyakit hati dan hati yang keras. Penyakit hati dan hati yang keras. Jangan-jangan orang yang sering kesurupan ini punya trauma masa kecil. Harga dirinya pernah diinjak-injak nih. Punya kekecewaan, punya kenangan sama mantan yang belum terlupakan. Ini kan bisa terjadi. Ini kan penyakit hati. Jadi penyakit hati itu bukan hanya soal kedengkian, bukan soal takabur dan lain-lain. Ini kan juga penyakit hati. Dan harus legowo untuk evaluasi diri. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa itu kalau diganggu jin, pertama kali yang dia lakukan adalah ingat dirinya tidak baik-baik saja. Dia harus jujur terhadap dirinya. Faidahum mubsirun. Mubsir ini kan melihat kesalahan-kesalahan diri. Terbuka basirohnya. Basiroh adalah mata hati, mata batin. Mata batin yang terbuka bukan untuk melihat jin, tapi untuk melihat kesalahan diri sendiri. Semakin mata hati terbuka, semakin mudah kita mengoreksi diri dan sibuk terhadap aib diri kita sendiri. Bukan ngurusi aib orang lain. Jadi dengan evaluasi itulah nanti akan mengekang setan untuk terus-menerus memantik api permusuhan dan gejolak kehendak yang tidak sampai sehingga dia itu akhirnya kejang-kejang kerasukan. Ya. Nah ini ada peran jin korin dan jin-jin yang ada di sekitarnya. Ya, kalau jin saya katakan lebih luas sekali cakupannya, karena ada jin nasab, jin yang dia itu jatuh cinta, ya meneror seseorang karena perbuatan sia-sia mereka, hanya usil belaka gitu. Terundang karena amalan-amalan yang ya nggak jelas itu dari mana asal-usulnya. Itu bisa terundang begitu saja. Maka karena Allah dan Rasulnya ngerti ya, bahwa di alam ini bukan hanya sesuatu yang nampak saja yang bisa membahayakan manusia, sesuatu yang tak nampak pun demikian bisa membahayakan manusia. Makanya Allah mengajarkan kepada Rasulullah cara-cara pencegahan maupun pengobatan dengan metode ilahiyah, yakni ruqyah syariah. Caranya gimana? Nah ini. Tadi mukadimah lah kita anggap. Cara ruqyah yang mudah yang disampaikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tinggal kita pegang bagian tubuh yang sakit. Maka saya katakan, saya sempat protes ketika podcast sama Dr. Richard Lee itu. Ruqyah kok dibilang alternatif. Ya mungkin bagi orang yang bukan muslim silakan anggap itu alternatif. Tapi bagi kami selaku kaum muslimin, kami yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ruqyah bukan pengobatan alternatif. Saya paling nggak terima. Kenapa? Karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi orang yang sakit, atau bahkan ketika beliau sakit sendiri, yang pertama kali dilakukan adalah ruqyah. Dan proses ruqyah ini nggak perlu harus datang ke peruqyah. Ngapain? Ruqyah diri sendiri, ruqyah keluarganya. Prosesnya pun mudah. Baca bismillah 3 kali. Baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Bukan berarti kita menafikan medis, ya. Sambil dibawa ke UGD nggak masalah, sambil diruqyah sambil dibawa ke UGD. Atau misal kalau memang harus ada tindakan operasi karena sudah mau gimana lagi harus dioperasi, ya ruqyah sambil dioperasi. Sambil masuk ruangan operasi. Itu diterapkan Masya Allah di rumah sakitnya Dr. Sagiran di Yogyakarta. Itu luar biasa. Masya Allah. Mohon semangat. Iya. Jadi menyeimbangkan. Halo, siapa ini yang kita jantan 200. Ya. Admin semua dimut admin. Jadi menyeimbangkan antara unsur ilahiyah dengan unsur hissiyah. Doa, fisik itu diseimbangkan semuanya. Dan ini Masya Allah hasilnya pun luar biasa. Ketika proses operasi pun yang menurut testimoni beliau dan para
kru rumah sakit dimudahkan sekali dengan ruqyah atau doa yang dibacakan oleh keluarga maupun diri dari pasiennya sendiri. Nah, supaya ruqyah ini berefek, maka harus ada kualitas tauhid yang terjaga. Kemudian kesalihan dengan ibadah-ibadah yang wajib, yang tentu itu harus dijaga dengan sebaik mungkin, ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Belum lagi nanti kita akan bahas hukum-hukum ruqyah, ini juga penting kita sampaikan. Ruqyah awalnya dilarang dalam hadisnya Ibnu Mas'ud ya. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, jimat-jimat, pelet itu syirik. Tapi yang dapat pengkhususan, pengecualian hanya ruqyah ya, yang dikonfirmasi boleh oleh Rasulullah selagi tidak ada unsur syirik. Kemudian para ulama berijma' ada 3 syarat. Waqad ajma'al ulama wa ala jawazi ruqyah inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama telah berijma' ruqyah boleh dilakukan ketika ada 3 syarat yang terkumpul di dalamnya. Al-awwal an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'il husna au bi sifatihil ula. Harus menggunakan Al-Qur'an, asma Allah dan sifat-sifat Allah. Enggak boleh dengan nama-nama selain nama Allah. Termasuk nama malaikat pun tidak boleh. An yakuna bi kalamil arabi, harus menggunakan bahasa Arab, au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, atau dengan bahasa yang bisa difahami maknanya oleh orang lain. An yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Harus diyakini ruqyah itu tidak berefek dengan zatnya, melainkan atas zat atau izin dari Allah Ta'ala. 3 syarat ini harus terpenuhi supaya ruqyahnya itu syar'iyah. Tidak boleh juga beruqyah itu menyentuh kulit dengan kulit ya, dengan pasien wanita yang bukan mahramnya, wanita ajnabiyah, karena hal itu sangat terlarang ya. Jadi kalau saya pribadi ya, di dalam tesis saya itu saya bagi hukum ruqyah dari segi bacaan dan segi praktek. Karena di Indonesia khawatir bias gitu ya. Karena saya pernah mengkritik seseorang yang katanya dia entah apalah, ketika dia itu mengklaim bisa memanggil malaikat dan rohnya Rasulullah untuk mengobati pasien-pasiennya. Ternyata subhanallah, masyarakat kita ini masih sangat jahil, bukan awam. Jahil terhadap nilai-nilai akidah yang sahihah, akidah yang benar. Buktinya banyak mereka yang mendukung praktek salah itu. Loh, dia kan bacanya Fatihah, kenapa harus dikritik? Kamu cuma iri aja kan, pasiennya nggak sebanyak dia, astagfirullah. Ini larinya ke situ ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi karena ini akhirnya saya katakan, bacaan Al-Quran yang tidak didukung dengan praktek-praktek yang syar'i, maka tetap hukumnya tidak boleh. Jadi kita tidak membagi ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Kalau seperti itu, tidak semua praktek itu syirik. Ya, tapi syirik sudah pasti haram. Ya seperti contoh tadi, ya, megang-megang pasien wanita yang bukan mahramnya, yang megang laki-laki kulit dengan kulit, dipegang, dielus-elus sambil diruqyah. Apa hajahnya? Kalau dikiaskan sama dokter, ya nggak nyambung. Dokter ngerti ilmu anatomi. Beliau mereka megang pun bukan hanya untuk keisengan, ya, kesempatan ini. Tetapi karena ya ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan dengan memegangnya. Walaupun ya sebaiknya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Makanya saya bagi antara hukum bacaan dan hukum praktek. Seperti itu. Ya megang kan tidak syirik ya. Ini bukan syirik, tapi kan haram, tidak boleh. Begitu. Mungkin boleh kita langsung diskusi atau sampai jam berapa kita ini ya, Ustaz? Supaya lebih hidup.
Ya, baik, kita Kasihannya. diskusi aja langsung, Ustaz ya. Gimana? Kita langsung diskusi aja ya. Oh iya, siap. Pak Sobri, bisa dibantu Pak Sobri untuk diskusi tanya jawab. Pak Sobri, di unmute dulu Pak Sobri. Unmute dulu. Atau masih mute? Ya, Afan. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ya, tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya. Paparan dari Ustaz ini sangat menarik dan saat ini mungkin kita semua sangat perlu ya untuk mengetahui dan mendalami, karena tidak sedikit dari bagian kadang-kadang keluarga kita itu juga ada terkena gangguan-gangguan ya, yang dalam hal ini tadi perlu ada tindak lanjut dari ruqyah ya, seperti itu. Ustaz, di sini ada beberapa yang raise hand ya. Ada juga yang chatting tadi ya, pertanyaan. Mungkin yang di chat ini hanya beberapa orang, 3 orang, mungkin langsung saja. Tapi tadi saya sudah menginventarisir, ada 3 yang saya beri kesempatan dulu yang di chat nih. Yang pertama, silakan kepada Ibu Evi Julita ya, mungkin ada yang akan disampaikan langsung kepada Ustadz ya, silahkan ya. Ini waktu sangat berharga, kesempatan ini jarang sekali ya, Ustadz ini sibuk ya, jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini memberikan keberkahan kepada kita semua insyaallah ya. Dan terima kasih pada rekan-rekan ini dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote, insyaallah nih ada partisipan 143, sebenarnya banyak sekali nih, tapi mungkin belum sempat untuk mendaftar ya Ustaz ya, mungkin di lain waktu kita akan buka kembali Ustaz. Tafadhol, silakan Ibu Evi Julita, saya beri kesempatan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Sobri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Ustadz Faizar beserta para personil dari Bekam PBI ya. PBI. Saya langsung ya Pak Ustadz ya. Anak saya yang di sebelah saya ini sakit sudah 6 tahun Pak. Ada teman pengajian saya yang bilang bahwa anak saya ini diikuti jin, dia bilang gitu. Teman pengajian tuh bilang dia indigo. Dia bilang katanya anak saya ini diikuti jin. Nah, tapi sudah 6 tahun ini anak saya juga berobat ke psikiater, diberikan obat oleh dokter kejiwaan. Saya sendiri juga sudah berobat ke berbagai tempat Ustadz, ke Ruqyah, ke Tanah Abang, ke Tangerang, ke berbagai tempat lah sudah saya coba gitu. Tapi hingga sekarang belum juga sembuh. Berbagai upaya medis dan non medis saya lakukan. Saya mohon bantuan dari Ustadz Faizar, apa solusi terbaik bagi anak saya jika memang harus dibekam dan sekaligus di Ruqyah, kemana saya harus datangi, karena posisi saya adalah di Tangerang Selatan, Bintaro. Keluhannya apa Bu? Keluhannya sepanjang tahun ini Pak, apa namanya, ketawa sendiri, kadang marah-marah, macam-macam lah. Jadi kan sifat aslinya ini anaknya ini kan pendiam ya Pak ya, lemah lembut, santun. Nah, sepanjang tahun ini dia sering marah-marah, bicaranya kasar, ini anaknya di sebelah saya nih Pak. 2022 ya Bu Julita ya? Ya, sepanjang tahun ini yang kambuhnya parah. Tapi sebenarnya sakitnya udah 6 tahun, sejak 2016. Baik. Kalau indigo nggak begitu Bu. Coba saya sarankan Ibu untuk ke Bogor, di kaki Gunung Salak. Ya, di situ ada tim Sibam. Ya. Dulu tim binaan Ustadz saya di situ. Sekarang kalau nggak salah yang bina Ustadz Arif. Ya. Nanti nomornya dikasih ke admin aja ya. Ya, baik, lewat admin Ustadz, jazakallah ya. Ya, paling di situ nanti bisa dikarantina di situ Ibu. Iya, Ustadz. Baik, insyaallah nanti saya akan. Ya. Cukup, Bu Evi? Cukup ya? Iya, cukup. Terima kasih banyak. Semoga anak saya cepat sembuh.
Amin. Mari kita Amin. doakan agar putra Bu Evi Julita bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan bisa kembali aktif ya seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. selanjutnya Ibu Hanifah ya. Silakan. Silakan Ibu Hanifah, dibuka mic-nya. Ada? Kalau tidak ada, saya beri kesempatan dulu kepada Pak Gisman, Pontianak, Kalbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih. sehat Ustaz ya. Ya, saya mungkin langsung aja nih. Ya, langsung silakan. Pada Ustaz, ini istri saya kebetulan dia ada gangguan pendengaran sudah lebih dari 7 tahun. Jadi ada berbagai metode pengobatan. Kalau menurut dokter itu kalau dioperasi keberhasilannya 20%. Kemudian kebetulan saya pindah dari Sumatera Barat, jadi ada berbagai pola dengan ruqyah dari diobati juga. Tetapi waktu itu di ruqyah dia di sini itu ada komunikasi, gitu, dia keluar kemudian masuk lagi. Nah sampai sekarang kedua telinga pendengaran istri saya itu rusak, tidak bisa mendengar sama sekali. Sementara dia tidak pernah rusak sebelumnya, telinga tidak pernah sakit. Itu Ustaz. Jadi untuk meruqyah dan bekamnya seperti apa, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang relevan yang apa itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sudah rusak. Sudah Ustaz. Wah. Kalau sudah rusak harus ada ikhtiar medis juga, Pak. Iya. Ya, kalau sudah sampai rusak harus ada ikhtiar medis. Seperti yang tadi saya sudah jabarkan dari awal itu. Ya. Ketika ruqyah sudah dilakukan, masih ada keluhan-keluhan secara fisik yang masih tertinggal, maka ikhtiarnya juga ikhtiar fisik. Ya. Adapun kalau misal ruqyahnya, ini tajribah dari peruqyah yang ada di Saudi, mungkin bisa Bapak amalkan. Coba Bapak baca Al-Fatihah 100 kali. 100 kali per 10 ya, per 10 kali bacaan berhenti dan berdoa sekhusyuk mungkin kepada Allah untuk kesembuhan istri Bapak. Gitu ya Pak ya. Semoga Allah sembuhkan istri Bapak dengan kesembuhan sempurna dan pulih lagi. Amin. Baik, cukup jelas ya. Yasman ya, mudah-mudahan segera disembuhkan, dan tadi juga perlu untuk secara medis juga perlu cek kembali ya, dan sekaligus ikhtiar juga ya dengan doa tadi. Baik, selanjutnya Bu Hanifah, apakah sudah bisa monitor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ustadz cuman pengen ini aja minta tolong nanti di-share untuk doa-doa dan ayat-ayat ruqyah itu biar kita juga bisa menghafal juga gitu. Nanti saya bikin bukunya. Oh iya, boleh bukunya Ustaz. Iya. Baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bu Hanifah ya. Jadi ada 3 dari peserta yang di chat ya, di chatting, dan ada 4 ini yang terlihat. Oh banyak, rupanya banyak sekali. Ada lebih dari 5, mungkin 10 nih. Kita karena waktu ya, mungkin kita sesuaikan ya Ustaz ya nanti ya. Baik, terima kasih Pak Gesman. Saya remove dulu ya untuk pinnya. Kemudian saya akan masukkan kepada rekan-rekan yang lain. Ada Pak Zulfitriansyah ya, ini ya. Silakan Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, Afwan. Ibu apa Bapak nih? Laki-laki. Oh, Bapak. Ya, Afwan, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf sebelumnya nih Pak, dari pembahasan yang Ustadz Faizar sampaikan, Zul belum mendengarkan pertama. Tentu kan yang kita perlu ketahui ini apa penyebab munculnya sebuah ain. Nah, itu yang perlu penjelasan juga kan, penyebabnya ain. Terus bagaimana cara kita mengatasi ketika orang punya kasus ain tersebut, ya kan? Itu yang perlu nih. Yang kedua ya,
yaitu dalam hal ruqyah ini ya, tips bagi penterapi dalam ketika meruqyah seseorang, apa yang harus dilakukan oleh penterapi sebelum dia meruqyah. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Ustaz, ini singkat pada jelas ya, insyaallah ya. Tafadhol Ustaz. Sedikit tambahan tadi untuk Ibu yang nanya, saya sebenarnya sudah bikin buku yang ini. Di buku ini ya. Ayat-ayat ruqyah sekaligus menjawab pertanyaan Bapak yang barusan. Ya. Apa yang harus dilakukan sebelum menerapi, saya sudah tulis semua di buku ini. Mujizat penyembuhan ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian indikasi kenapa orang bisa kena ain, sebabnya tadi sudah saya jelaskan sebenarnya adalah ketika seseorang itu tidak mendoakan keberkahan pada apa yang dikaguminya. Dan orang yang kena adalah orang yang saat itu juga kurang benteng dirinya dari doa-doa yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, jazakallah ya. Jadi buku sudah tadi mukjizat. Mohon maaf Pak, sambil lagi Pak, mohon maaf ya. Ya. Ini kan bahasa kalimat benteng ini Pak. Tentu yang saya maksud saya di sini ya kan seseorang ini tak mungkin bisa membentengi dirinya tanpa dia mengetahui sampah-sampah di tubuhnya. Ya karena sudah ada sunnah dari Nabi SAW, tanpa harus nunggu tanda-tanda itu. Kita kan disunahkan setiap pagi dan petang ada zikir pagi petang, Pak. Iya. Nah itu adalah doa perlindungan yang seharusnya seorang muslim membacanya setiap waktu, setiap pagi dan petang, setiap harinya. Nah siapa yang baca itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad, maka insya Allah pengaruh-pengaruh buruk dari ain, hasad maupun sihir itu nanti akan mental lagi. Karena zikir pagi petang itu layaknya baju zirah, ya, yang membentengi pembacanya dari pengaruh-pengaruh ain. Barakallahu fiik. Ya, jazakallah Ustaz ya. Jadi insya Allah nanti mungkin sudah sebenarnya ya Pak Zulfitriansyah ya. Namun mungkin perlu intens saja setiap hari ya, pagi dan petang. Setiap hari. Baik, selanjutnya Ibu Dewi Yulianti, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustadz, saya Dewi dari Jambi, Ustadz. Iya, Bu. Ya, lanjut. Ustadz, saya mau bertanya. Saya ini kan dulu sering bawa suami saya ruqyah. Cuman kalau untuk dampingin suami ruqyah, selalu saya ikut ruqyah. Dan itu sudah beberapa ustadz mengatakan saya indikasinya sihir. Cuman waktu itu saya nggak terlalu berpusing ustadz. Saya nggak terlalu peduli gitu kan. Nah 1 tahun terakhir saya ada ketemu ustadz besar lah, guru salah satu pondok. Beliau mengatakan seperti itu juga. Nah di saat beliau mengatakan itu, saya langsung bereaksi ustadz, terpengaruh. Memang selama ini rumah tangga kami kadang sering panas gitu Ustadz, anak sering sakit-sakitan. Justru di saat saya tahu ada indikasi sihir itu dan saya mulai berobat sama ustadz-ustadz yang ada di Jambi, itu saya malah ngedon Ustadz, malah kepikiran. Dan akhirnya kebongkar juga, salah satunya dari suami lah gitu kan Ustadz. Ada dulu katanya si kiriman, dan pernah saya di ruqyah buka mata batin, itu saya nggak bisa ngambil buhulnya. Wah, cara apa itu? Cara nggak benar seperti itu. Katanya buka mata batin katanya. Memang saya rasanya kayak melihat saya tuh berjalan di daerah hutan, rasa mau ngambil, cuman nggak bisa gitu. Ustaz. Oh, itu cara-cara kayak gitu kalau ibu terjebak, kesadaran ibu bisa geser ke dimensi sebelah. Yeah. Kayak ibu lihat hutan kan, hutan lorong begitu kan. Hutan, kemudian saya ketemu kuburan. Kemudian langitnya seperti langit senja. Iya, kayak itu perbatasan antara alam manusia ke alam jin. Itu kalau kejebak di situ bisa gila. Jangan lagi pakai cara kayak gitu, cara ndak syar'i. Itu kebanyakan orang-orang belajar ilmu-ilmu kesaktian. Nanti kalau sudah melewati hutan, itu ada alam yang indah banget. Di situ kadang orang terjebak dan nggak mau pulang atau susah pulangnya karena seperti labirin, Bu. Sekat-sekat seperti itu kayak labirin. Jadi jangan lagi pakai cara-cara kayak gitu. Jadi gimana Ustadz? Dan saya seharusnya saya sudah menangkap poinnya. Jadi saya rasa pertanyaannya cukup Ibu ya, karena waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Sebenarnya dalam proses ruqyah itu peruqyah dilarang menyampaikan diagnosanya secara serampangan. Atau
tidak melihat gimana kondisi psikis pasiennya. Ibu ini bukan sihir. Ibu was-wasnya tinggi sekali. Kalau kita katakan justru ibu ini sugestible. Ya, kalau memang ada jin yang ketarik dengan amalan-amalan yang mungkin dulu pernah dilakukan oleh bapak, maka hal tersebut bisa diperbaiki. Ya, bisa ditepis. Sayangnya ibu berobat kepada orang yang mudah sekali mengatakan ini sihir, itu sihir, ya. Sehingga akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan di pembahasan sihir, ibu tersantet diri ibu sendiri, bukan dikirim orang lain. Ya, kemudian ini harus dibangun pola komunikasinya supaya lebih sehat. Harus lebih ngerti gimana kondisi papa, kondisi jiwa aslinya bagaimana, sanguinis, koleris, pragmatis, melankolis. Itu juga membantu ibu bapak untuk bisa lebih harmonis lagi. Melihat juga bahasa kasihnya bagaimana, lebih suka servis kah, atau lebih suka dikasih hadiah kah, dikasih sentuhan dan pelukan kah, puisi atau kata-kata yang romantis, atau quality time bersama suami atau istri. Jangan-jangan selama ini terjadi mispersepsi. Suami merasa sudah menyayangi, istri sudah merasa menyayangi, namun di antara mereka berdua merasakan pasanganku belum menyayangi aku. Kenapa? Karena tidak pernah dikasih hadiah. Karena nggak pernah jalan-jalan bareng. Karena ketika tidur langsung tidur, nggak ada obrolan. Karena maaf, ketika habis jima berhubungan badan langsung ditinggal pergi. Itu banyak kasus-kasus kayak gitu saya jumpai. Dikiranya sihir, padahal bukan. Itu ya Ibu ya. Yeah. Kalau sihir ada tanda khusus. Nanti kapan-kapan mungkin dibahas di daurah khusus soal itu. Baik. Jazakallah, Ustaz. Cukup ya Ibu ya, nanti mungkin diawali dengan ruqyah mandiri juga ya terlebih dahulu. Jazakallah. Selanjutnya Ibu siapa nih? Nuril Fitriani ya. Silakan. Bengkulu ya mungkin ya. Ya, Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin agak melenceng ini, nanya-nya cuma kebetulan lagi dialami. Saya cuma mau nanya untuk posisi ruqyah rumah itu ya. Untuk foto, Ustaz, itu memang tidak boleh dipajang saat sebelum diruqyah atau boleh? Soalnya kemarin ini kan ada kes nih, paman ini kan dia posisinya lagi sakit. Jadi yang ruqyah juga kebetulan ada 2 ustadz yang berbeda. Nah kalau ustadz yang pertama itu dia ruqyahnya itu disuruh foto itu semuanya diturunkan. Nah terus karena masih ada ini dia ngerasa masih belum nyaman. Jadi waktu itu dia ruqyah lagi dengan ustadz yang berbeda. Nah ustadz yang kedua ini dia bilang nggak apa-apa. Jadi bingung untuk foto apakah masih boleh terpasang atau enggak. Itu aja, syukron Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, referensi foto yang harus dilepas ada di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kalau saya lebih cocok untuk lepas foto, copot foto. Itu lebih bagus karena biasanya foto itu ya, ini pengalaman dari teman yang dulu ahli santet dari Banten lagi. Itu apa? Foto itu suka dijadikan terminal, Ibu. Terminal untuk ketika sihirnya misal ada orang mau jahilin gitu ya, naudzubillah min dzalik. Itu jadi apa ya istilahnya, jadi terminal setan-setan khodam yang dilemparkan oleh para tukang sihir. Mereka nemplok dulu di foto-foto itu. Maka lebih baik diturunkan. Begitu ya. Ya. Cukup ya Bu Nuril ya. Cukup. Cukup Tat. Baik. Jazakallah ya. Selanjutnya Bu Fitria Yuni Asturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin Ustaz, kan saya baru buka rumah bekam nih ya, rumah Segardi. Nah, kita kebetulan kedatangan pasien, agak unik gitu Ustaz. Jadi ketika pasien ini kita bekam, ketika saya membekam itu tiba-tiba muncul benjolan-benjolan yang seolah-olah bisa berjalan gitu Ustaz. Nah kita baca. Ya terus lanjut Bu. Akhirnya kita bacakan ayat-ayat ruqyah, pasiennya bilang capek terus muntah-muntah. Nah setelah pasiennya selesai, kitanya juga capek gitu Ustaz. Capek banget. Sampai akhirnya ketika saya pulang, ketika saya pulang pun seolah-olah ketika saya tidur istirahat di rumah pun
kayak diganggu gitu Ustaz, jam 11 pasti kayak bangun mimpi nggak enak gitu. Itu baiknya gimana ya Ustaz kalau menemukan pasien-pasien seperti itu, apakah itu termasuk pasien-pasien dengan gangguan jin atau sihir dan sebagainya itu? Ya, saya jazakillah Bu Fitria. Silakan tafadhol Ustaz Faizal. Ya, kalau tadi yang diceritakan Ibu itu termasuk kasus sihir. Bacakan ayat-ayat membatal sihir yang ada di buku saya yang ini ada nih. Ya, saya tulis lengkap. Kemudian untuk Ibu selaku terapis, mau itu pembekam atau peruqyah atau apapun lah ya, pokoknya terapis Tibun Nabawi, tadi yang sudah saya katakan, itu sudah menjadi rumus penting, kesolihan dan berusaha memegang teguh syariat Allah sebenar-benarnya. Menjunjung tinggi kalimat tauhid dimanapun dia berada, karena kita butuh sekali dalam terapi, ya, butuh banget pertolongan Allah. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Nah, kalau misal qadarullah pas lagi bekam tiba-tiba menjumpai pasien kena sihir, ya, dan terpaksa harus meruqyah. Kalau ndak ada pembentengan, jin bisa balas dendam loh. Kayak tadi Ibu katakan itu. Ya, diganggu ketika di rumah, ya, di dalam mimpinya atau di dalam tidurnya, ya, maka harus selalu ada pembentengan zikir pagi petang dan minimal lah baca Al-Quran walau cuma 1 lembar, ya syukur bisa 1 juz, syukur bisa 10 juz dalam seharinya, begitu ya, untuk asupan nutrisi dan benteng jiwa raga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, cukup ya Bu Fitria ya, karena ini sudah waktu menunjukkan 17.23, kita harus persingkat, percepat. Siap. Selanjutnya Pak Bu Boni atau Pak Boni nih, apa nih? Dewayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Boni dari Surabaya, Ustaz. Ya. Oh Allah, Arsada. Nggih, Ustaz. Salon. Ustaz. Insya Allah ya Ustaz. Ustaz ini mau nanya beda. Ini kan saya ada kurang lebih 4 kali bekam ahwat, itu tensi udah normal ya, jadi sesuai SOP PBI. Kemudian orangnya juga kelihatan segar. Namun ketika dibekam itu terus itu apa kayak satu ya pingsan, kedua apa kayak kejang-kejang gitu ya, tapi sebentar gitu, jadi guruk-guruk. Jadi kursi bekam saya itu kayak apa namanya ada goncangan gitu ya Ustadz. Nah terus itu ada lagi yang lemas, putih, pucat, kemudian mau pingsan keliangan gitu. Saya sudah konsultasi itu katanya mungkin gangguan. Nah itu bagaimana membedakan apakah itu gangguan ataukah itu medis itu Ustadz? Sudah waktu itu dibacakan ayat ruqyah enggak Bu? Iya, jadi ketika penyedotan pertama itu kan sambil nunggu kan 5 menit, kurang lebih 3 menit sampai 5 menit itu saya bacakan Al-Fatihah, ayat kursi sama trikul biasanya kan, dan doa kesembuhan Ustaz. Oke. Jadi seperti itu gitu loh. Itu medis atau gangguan itu bedanya apa ngaten? Ya, langsung tafadhol Ustaz. Nah, kita pakai metode lama ya. Ketika Ibu membacakan ayat ruqyah kemudian ada reaksi, ya, baik metode lama maupun metode baru sepakat pasti itu adalah gangguan jin. Apalagi reaksinya nggak normal ya, sampai kejang-kejang seperti itu. Jadi udah pasti itu kena gangguan jin biasa. Ya, apalagi kalau misal bekamnya sudah sesuai SOP, ilmu diagnosa sudah memadai, kok tiba-tiba dibekam sambil diruqyah kemudian kejang-kejang, ya berarti itu setan yang lagi cabut insya Allah. Begitu. Ustaz. Kalau membedakannya nanti bahasanya panjang sekali Ibu. Saya persingkat seperti itu. Insya Allah di Arsada kita pelajari itu. Baik. Ya, cukup Bu Boni ya. Ya, insya Allah bisa ditangkap ya apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik, karena waktu rekan-rekan, saya ingin mengetahui dari 1, 2, 3, 4, 5 penanya. Ini kalau ada yang sama ya dengan rekan-rekan sebelumnya, ya mohon mungkin bisa diambil seharinya ya. Tapi ini saya ingin siapa yang kira-kira yang urgent gitu ya untuk bertanya kepada Ustadz nih. Mungkin ada hal yang lainnya. Silakan. Bisa dibuka mic-nya. Saya ya, Pak Ahmad Nurjamin ya. Iya, Ustaz. Ya, silakan, Fadol. Assalamualaikum Ustaz Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu di sini ya.
Pertanyaan saya Ustaz, seberapa efektif bekam kepala untuk pengobatan sihir? Lalu yang kedua itu kalau kita menghadapi pasien yang kesurupan, lalu kita udah capek-capek baca Al-Quran tapi nggak ada reaksi, solusinya gimana Ustaz? Syukron Ustaz. Kesurupan dibacakan Quran, maksudnya tidak sadar gitu ya? Iya. Oke. Tidak sadar-sadar ya. Baik. Nah ini pertanyaannya bagus ini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tentang seberapa efektif bekam di umum mughith dalam pengobatan gangguan sihir, begitu nggih? Ini sangat efektif banget berdasarkan tajribah yang dilakukan oleh para peruqyah, khususnya saya pribadi, ini sangat efektif. Karena di dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan tentang pengobatan sihir, di situ dikutipkan ijtihad pengobatannya Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Ya, jadi pengobatan sihir menggunakan daun bidara itu tidak sesuai sunnah. Tidak ada sabda Nabi bidara bisa untuk mengobati sihir. Itu hanya ijtihad, hasil tajribah atau eksperimen dari seorang tabi'in namanya Wahab bin Munabbih. Nah, caranya kan seperti ini. Ya, duduk selonjor, kaki diluruskan, tangan di tanah sambil itu sudah dibekam ya, dalam posisi sudah dibekam, sudah dipotakin sininya, baru habis itu disiramkan dengan daun bidara supaya efek-efek sihirnya itu nanti lepas baik melalui darah maupun melalui uap saat dibekam dan ketika dimandikan dengan daun bidara. Itu Masya Allah efeknya luar biasa dan sangat efektif. Nah, kemudian yang kedua apa tadi ya? Apa yang kedua? Saya lupa. Oh, kesurupan ya. Kesurupan dibacakan sudah sampai lelah kok belum sembuh-sembuh. Nah, yang semacam ini sepengalaman kami itu ada apa namanya sangkut pautnya dengan jiwanya dia yang sangat lemah. Biasanya terjadi pada ibu-ibu, wanita yang masih muda, yang keinginannya tidak tercapai, dikhianati pasangannya, disakiti oleh keluarganya sendiri, ya, yang semisal dengan itu. Maka solusinya adalah ditenangkan. Cari akhwat, ya, terapis akhwat yang bisa memeluknya, mengusap-ngusap, menenangkan. Karena itu solusinya. Dia kesurupan bukan murni karena jin, tapi jinnya numpangi pada gangguan tekanan pada kejiwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz. Cukup ya Pak Ahmad Nurjamin ya? Yes. Ya, semoga bisa diambil tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, selanjutnya ya. Insya Allah ini sudah sama ya pertanyaannya tadi ya rekan-rekan ya yang raise hand di sini. Atau ada yang mau disampaikan? Satu lagi. Siapa? Taufik Rahman. Ya, Taufik Rahman dulu, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini ada rekamannya nanti di share di grup. Soalnya saya terlambat dari nyimaknya. Insya Allah. Karena teknisinya kan kurang. Ya langsung. Oke. Ya, apa yang mau ditanyakan? Di mute. Silakan di unmute. Malah pakai itu gambar. Dan dengar riwayat bahwasanya Al-Quran itu memang menyembuhkan dengan zatnya. Tapi saya lupa riwayatnya dari mana itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Syukran. Tak jelas pertanyaannya, coba diulangi lagi. Diulangi Ustaz, karena tadi terputus, termute tadi. Silakan. Ada saya dengar riwayat bahwasanya Al-Quran itu bisa menyembuhkan dengan zatnya. Cuman riwayat ini dari mana saya lupa, tapi pernah kebaca gitu. Gimana itu? Baik, jazakallah. Silakan kepada Ustaz Faizal. Saya pun tidak tahu riwayat siapa, tapi yang jelas itu adalah ayat Al-Quran itu sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di juz 15 surat Al-Isra ayat 82. Ini berbeda, mungkin pertanyaannya kan tadi adalah hasil ijma'nya para ulama.
an yu'taqada anna ruqyata la tu'assiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Harus diyakini ruqyah itu tidak berefek dengan zatnya melainkan zat Allah. Ruqyah itu kan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah. Ketika Al-Qur'an, ya Al-Qur'an yang sesungguhnya itu adalah kalamullah, suara itu makhluk atau bukan? Suara manusia makhluk. Makhluk. Keluar dari lisan manusia, ya, yang dia juga makhluk. Makanya, ya, suara ini tidak boleh diyakini. Kalau Al-Qur'annya sudah jelas secara zatnya. Tapi ruqyah secara zatnya kan bukan kalamullah. Kalamul bashar. Ruqyahnya lo ya, bacaannya lo. Suaranya, maaf, suara gelombangnya itu kan adalah suara dari makhluk, bukan suaranya Khalik. Maka ini yang diijma'kan oleh para ulama. Itu pernah saya bahas dari kitab akidah ahlul hadis tentang perbedaan antara Al-Quran yang asli baik kalamullah maupun Al-Quran yang sudah Al-Quran seperti ini mushaf ini. Ini mushaf Quran. Ya, mushaf ini kan bukan bagian dari zatnya Allah. Paham ya? Mushaf ini makhluk. Kertasnya makhluk, bukunya makhluk. Nah, saya rasa semoga ini sudah bisa menjawab tentang makna dari harus diyakini. Tidak boleh diyakini ruqyah menyembuhkan dengan zatnya. Kalau kita meyakini bahwa Quran menyembuhkan dengan zatnya, tidak masalah. Karena itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Dia bukan makhluk. Dia bagian dari sifatnya Allah. Dia menyembuhkan, ya memang seperti itu keadaannya. Tapi peruqyah tidak bisa menyembuhkan dengan suaranya, dengan bacaannya. Ya, hanya kita meyakini bahwa sumber Al-Quran itu adalah sumber dari segala solusi serta kesembuhan yang ada. Itu karena kalau ini kan bahasanya ruqyah ya, ruqyah itu nggak mesti dengan Quran. Kalau ruqyah-ruqyah yang lain tidak seafdol dengan menggunakan Al-Quran. Begitu mungkin ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah. Cukup ya, Pak Taufik Rahman. Mungkin saya bismakan dua lagi yang sudah lebih awal tadi resen ya. Pak Muhammad. Bolehkah Pak Muhammad siapa nih? Zainuri ya, Pak. Di unmute dulu. Izin Pak. Ya nanti ya Bu. Ini satu lagi ya, Bu siapa nih? Bu Emi Sridia ya. Siap. Silakan. Masih di mute Pak? Dari Pasuruan, Zat. Ah ya, sudah. Lanjut. Anda dari Pasuruan. Pasuruan. Iya. Oh ya, Fadol. Ini Ustaz, Anda di sini buka terapi ruqyah juga. Cuma kan metode Pasuruan ini masih kental dengan adat. Ya, kemudian ada salah satu pasien, beliau terkejang-kejang, kemudian Anda dipanggil, kemudian Anda ruqyah beliau. Nah, kemudian setelah saya dari situ, beliau itu meninggal masalahnya. Nah, terus sehingga para ulama yang di sini, para habaib lah gitu. Dan itu saya disuruh oleh para habaib di sini. Sehingga sekarang jadi konsep utamanya, anak itu dipanggil kalau mau meninggal atau titik akhir, antum panggil Zainuri untuk ini, untuk bukan jin. Kita kata para orang sini itu mengatakan Yasin Fadilah gitu. Untuk membuka Yasin Fadilah maka harus diruqyah, maka panggil anak. Macam itu, Ustaz. Nah, akhirnya di desa anak itu anak menjadi pola pikirannya kok gini ruqyah gitu loh. Anak pengen biasa seperti itu. Itu ya, itu saja ya. Agar menjadi ruqyah ini nggak hanya untuk pencabut nyawa, bahasa kasarannya gitu. Berarti harus mengedukasi masyarakat itu. Ini Ustaz, di desa ini kan masih kental. Suruh subscribe YouTube saya MFO. Gitu ya. Jawa Timur ini kan masih kental Ustaz dengan tradisi itu Ustaz. Di mana-mana di Jawa memang kayak gitu masih kental kan. Iya, memang harus edukasinya ini harus gencar, harus masif. 2 tahun Ustaz, Anda disisihkan Ustaz. Iya, Anda 2 tahun. Antum banding furoba. Antum kan disisihkan, dihasilkan berarti menjadi orang beruntung di akhir zaman.
Tapi kan kasihan anak istri Zat, waktunya main nggak bisa, waktunya ini nggak bisa gitu. Kan main itu ntar di rukiah ntar meninggal gitu ya. Betul, mungkin itu aja Ustaz ya. Ya, betul Ustaz. Mungkin ada ini Ustaz masukan. Ya, masukan saya itu tadi memang butuh edukasi ya. Ya. Dan kalau bisa ya dekati para habaib untuk meminta dukungan dari mereka dan mengedukasi masyarakat. Justru mereka Ustaz yang ini Ustaz yang mendekati saya ke masyarakat. Cuma kan masyarakat ya, sudah benar itu. Justru mereka malah mengambil alih. Oh, ini beliau ini bisa mencabut Yasin Fadilah, makanya orang tua yang dulu susah meninggal dengan rukiah bisa mudah, dengan rukiah itu akhirnya meninggal gitu. Kan kebanyakan sementara dakwah antum seperti itu dulu enggak apa-apa lah. Nanti kan ada step-step berikutnya. Iya. Sebenarnya Ana sekarang agak sedikit renggang untuk rukiah Ustaz. Mungkin Ana lebih condong ke bekam akhirnya. Ya, Tibun Nabawi kan bukan hanya itu salah satunya ya. Rukiah, bekam dan yang lainnya masih ada. Ya, mungkin Ana lebih arah bekam akhirnya. Ya. Baik. Ya, cukup Ustaz ya. Pak Muhammad ya. Ya. Satu lagi karena waktu Afwan ya. Mungkin satu lagi ya Ustaz. Bu Emi, ya. Satu lagi terakhir. Baik. Terima kasih. Singkat pada jelas ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, seperti ini Ana ada masalah sedikit sama seperti Ibu Fitri tadi, yang setelah membekam sepertinya mendapat serangan balik gitu Ustadz ya. Tetapi ini agak lebih parah karena muncul dalam bentuk fisik. Jadi di kamar mandi setelah membekap itu esokan harinya di kamar mandi kami dipenuhi dengan pacet. Kemudian itu cukup lama. Setelah dibuang, dikasih air garam sambil yang sudah dirukiah, tapi tetap saja itu masih sampai seminggu. Nah, sampai kami tidak berani masuk ke kamar mandi itu. Kemudian kepala Ana sendiri sering sakit seperti kena setrum gitu. Dan kalau yang mimpi-mimpi itu sangat sering terjadi. Dan Ana sudah berusaha untuk merukiah mandiri untuk kamar mandi itu sendiri setelah dirukiah dengan air garam. Hilang, tetapi kami sudah trauma untuk masuk kamar mandi itu. Dan untuk kepala sendiri sampai sekarang masih sakit. Sampai sekarang masih berlangsung itu, Bu Emi? Iya, masih. Dan masih dalam praktek beberapa kali terakhir gitu barangkali? Praktek apa? Ya, praktek rukiah tadi maksudnya. Iya, masih. Ya. Coba Ibu buka pengalaman Ustaz. Saya mau lihat. Ya. Apa? Buka videonya. Ya. Saya mau lihat tangannya. Kanan kiri Ustaz? Duanya boleh. Dua-duanya. Gimana nih? Dijajarkan kanan kiri tangannya. Bentar. Wah, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Nih. Oke, cukup Ibu. Jadi begini ya Bu ya, sebenarnya jin itu susah banget untuk melakukan serangan balik, apalagi kalau sampai ke tahap fisik seperti itu. Kecuali mohon maaf bagi orang-orang yang sudah ada bakat dalam tanda kutip, bakat jin nasab, itu serangannya pasti ke fisik. Seringnya ke fisik. Nah, qadarullah yang saya lihat tadi ada indikasi ibu memang ada jin dari turunan terah ayah kalau tidak salah. Iya. Saya nggak lihat. Hah? Betul. Karena beberapa kali di rukiah kayaknya seperti itu. Dia bisa diajak komunikasi seperti itu. Iya, jadi itu nanti kalau misal masih ada jimat-jimat pusaka yang dari turunan keluarga, saya harapkan itu jimat dihancurkan. Enggak ada lagi, Ustaz. Udah enggak ada ya? Enggak ada. Rumah pusaka ada enggak? Rumah pusaka itu rumah mbah gitu ya? Iya, ada. Ada.
Rumah orang tua. Rumah orang tua. Ya. Dulu itu ada pendeman-pendeman enggak? Kan barangkali orang zaman dulu kan ada yang ngasih-ngasih apa gitu. Enggak tahu, Ustaz. Ya, kalau misal nanti bisa diikhtiari ada pendeman, kalau misal ada nanti dicabut, kalau misal enggak ada ya coba diruqyah di rumah orang tua ibu. Oh. Bukan di rumah saya ya, di rumah orang tua tadi badan diruqyah. Ya, itu sebenarnya ada cara pelepasan untuk jin nasab yang saya tulis di buku Risalah Pelebur Jin Leluhur. Iya. Langsung di rumah. Caranya gimana, Ustaz? Caranya ibu beli buku saya itu dibaca, itu panjang sekali. Itu panjang penjelasannya jadi. Oh. Siap. Cukup ya, Bu? Iya. Ya, insya Allah nanti Ustadz minta judul-judul buku yang sudah terbit. Nanti mungkin akan peserta bisa menginventarisir dan mungkin bisa. Nanti bisa berkunjung di UMF Herbal. Ada di Shopee maupun Tokopedia. Shopee, UMF Herbal. UMF Herbal. Ya. Herbal, ya. Baik, itu ada bukunya. Ya. Cukup ya Bu Emi ya, Zakira. Mudah-mudahan bisa segera. Ya cukup ya. Anda rasa hanya jawab karena waktu juga sudah menjelang maghrib ya. Untuk itu afwan jidan ya karena pendampingan ya tanya jawab kepada Ustadz Faizal. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari saya mohon maaf ya. Saya kembalikan ke Pak Anwar. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Faizal atas waktunya ini, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita bisa berlanjut lagi Ustaz ya, kapan ada waktu lagi. Orang yang Insya Allah. Ini nih pengen interaksi dengan Ustaz Faizal ini, Masya Allah. Luar biasa pengalamannya, ilmunya ini share ya, udah kita ya. Cuma lihat tangan aja ketahuan ya, wah ada jenazah. Tangan Anda gimana Ustaz? Tangan Anda ini? Nanti aja lah. Iya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Masya Allah. Dan waktu kita bisa sambung lagi Ustaz ya. Amin, insya Allah. Ya. Ya, insya Allah jazakumullah khairan. Pak Sobri, minta tolong untuk di screenshot dulu. Baik, tolong dibuka videonya rekan-rekan supaya kita bisa dokumentasikan dan nanti kita share di grup ya. Fadol, waktu singkat ya menjelang maghrib ya kita manfaatkan untuk foto bersama Ustaz ya. Mudah-mudahan ini menjadi ada hikmah ya, barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fadol yang masih bisa membuka mic ya video ya 1, 2, 3 dan 6 slide di monitor saya. Slide pertama padahal dibuka 1, 2, 3. Slide kedua jangan banyak bergerak karena nanti akan berpindah ke slide lainnya ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat, afwan, 1, 2, 3. Slide kelima, ini off semua nih kamera ya. 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Cukup. Anda kembalikan lagi ke Pak Anwar. Fadol. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Udah pintar juga lagi di lain waktu. Pengurus daerah di Saya mohon pamit karena di Banyumas sebentar lagi mau adzan. Betul. Tidak.